Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita seharusnya secara bersama-sama melindungi kaum penyandang disabilitas, mereka yang berkebutuhan khusus. Tapi saya khawatir di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Saudara-saudara kita itu bukan saja diabaikan, tapi juga diperlakukan tidak adil. Ini yang berusaha saya sampaikan melalui seri video di Cokro TV tentang seorang siswa berkebutuhan khusus bernama Jeran Misael Sunandar. Dia pintar, ber-IQ 143, pintar bermain musik, pintar melukis, kreatif. Jadi dia itu tergolong jenius, punya kepintaran yang sangat superior. Tapi pada saat yang sama, dia itu mengidap panic attack dan anxiety tingkat tinggi. Celakanya, dia kini malah jadi korban perundungan di sekolahnya, SMA Strada St. Thomas Aquino, Tangerang. Strada sebenarnya adalah sebuah sekolah bereputasi baik dan punya prinsip-prinsip pendidikan yang pantas dipuji. Tapi sekolah ini malah menyudutkan Jeran. Nampaknya Strada ingin agar Jeran keluar saja dari sekolah mereka. Secara mengada-ada, kepala sekolah Strada menghukum Jeran hanya karena ia men-screenshot soal dan jawaban ujian di masa ujian akhir pada Juni 2024. Untuk pelanggaran itu, Jeran harus mengikuti 2 pekan ujian secara terisolasi, terpisah dari teman-temannya dengan soal yang jauh lebih berat dan nilai maksimal hanya 71. Karena rangkaian perlakuan tidak adil itu, Jeran hancur secara psikis, akademik, dan sosial. Jeran berhenti bersekolah selama hampir 2 tahun terakhir. Cerita lebih lengkapnya sudah saya sampaikan dalam 4 video sebelum ini yang tayang pada tanggal 25 Februari, 27 Februari, 5 Maret, dan 10 Maret. Bila Anda tertarik, silakan menyaksikannya. Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan. Saya merasa harus terlibat dalam upaya menyelamatkan Jeran karena saya percaya kita harus peduli. Dan yang lebih menakutkannya, seperti yang saya sampaikan di video keempat, lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi justru melakukan berbagai pelanggaran juga. Pemerintah sebenarnya sudah mewajibkan dijalankannya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP, tapi di Strada itu sama sekali tidak diterapkan. Ibu Vivin, Ibunda Jeran, juga melaporkan tentang respons Itjen di Kementerian Pendidikan yang mencengangkan. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, dalam kasus Jeran, Itjen melakukan maladministrasi berat. Begitu juga Komisi Nasional Disabilitas yang seharusnya memberi perhatian, ternyata belakangan malah mengusir Ibu Vivin saat mengadukan nasib Jeran. Pendidikan Jeran sudah terbengkalai selama hampir 2 tahun dan sampai hari ini belum mendapatkan pemulihan apapun. Dalam sistem pendidikan Indonesia, hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh diputus. Tidak ada satupun sekolah yang boleh mengeluarkan peserta didiknya semena-mena. Bahkan dalam kasus di mana peserta didik menjadi pelaku kekerasan sekalipun, sekolah dan negara tetap wajib memfasilitasi keberlanjutan pendidikannya, bukan membiarkannya berhenti sekolah. Jika pelaku kekerasan saja wajib difasilitasi pendidikannya, apalagi Jeran yang merupakan korban kekerasan. Melepaskan tanggung jawab atau membiarkan anak terlantar adalah bentuk penelantaran pendidikan dan pelanggaran hukum dari negara sendiri. SMA Strada jelas-jelas berusaha cuci tangan dengan cara yang tidak beretika. Saya secara khusus mewawancarai kuasa hukum Strada, Pak Edi Danggur. Ketika saya bertanya padanya apakah memang ada aturan dalam tata tertib ujian di Strada yang melarang siswa men-screenshot jawaban, Pak Edi tidak memberi jawaban pasti. Dia justru menjelaskan tentang buku panduan yang tebalnya 50 halaman yang menurutnya berisi penjelasan terperinci tentang aturan sekolah. Dia juga menyatakan bahwa semua siswa diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka sudah membaca semua aturan itu, memahami isinya, dan siap menanggung konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Penjelasan ini dibantah Bu Vivin. Dia menjelaskan, di Strada memang ada buku panduan 50 halaman berjudul Buku Panduan Pelajar SMP, SMA, SMK yang Jeran bawa setiap hari ke sekolah. Tapi buku itu sama sekali tidak seperti yang dikesankan Pak Edi. Beberapa halaman depannya berisi Pancasila, nilai, visi, dan misi Strada, dan tata tertib pelajar yang sangat umum dan singkat, yang tidak menyebut apapun tentang screenshot. Beberapa halaman belakang berisi daftar alamat setiap cabang sekolah Strada, panduan doa dan lirik dan note untuk menyanyikan lagu Mars Strada. Sebagian besar halaman justru kosong, berupa lembar catatan pribadi, refleksi, dan kolom catatan pelanggaran.
Menurut Bu Vivin, halaman-halaman tersebut tidak pernah diminta diisi, bahkan kepala sekolah tidak menandatanganinya. Tapi yang terpenting, tidak ada aturan screenshot di buku panduan tersebut dan tidak ada dalam tata tertib manapun di Strada. Menurut saya, apa yang dilakukan SMA Strada adalah semacam blaming the victim, menyalahkan pihak yang jelas-jelas adalah korban. SMA Strada menyalahkan Bu Vivin dan Jeran karena dianggap mengabaikan aturan larangan screenshot, padahal aturan screenshot itu tidak pernah jadi bagian dari tata tertib sekolah di sana. Kejanggalan lainlah soal pengabaian hak Jeran untuk bersekolah. Dalam wawancara dengan saya, Pak Edi menyatakan bahwa pihak Strada masih bersedia menerima Jeran kembali dengan tangan terbuka dan telah mengirimkan surat tertanggal 14 Februari 2025 yang kata mereka tidak pernah direspons oleh Bu Vivin. Itu ternyata bukan jawaban jujur. Kepada saya, Bu Vivin menunjukkan bahwa ia telah menjawab surat Strada dengan suratnya tertanggal 8 Maret 2025. Anehnya surat Bu Vivin tersebut yang justru tidak pernah direspons kembali oleh yayasan sampai hari ini. Harus diberi penjelasan bahwa Jeran mulai berhenti datang ke sekolah pada Juni 2024. 8 bulan kemudian, melalui surat tertanggal 14 Februari 2025 itu, sekolah hanya meminta Jeran kembali masuk sekolah tanpa penjelasan apa-apa. Sekolah seolah menganggap yang terjadi hanyalah salah paham antara orang tua dan guru. Sekolah seperti menganggap sama sekali tidak pernah terjadi kekerasan dan tidak pernah ada proses panjang yang menelantarkan Jeran tanpa pertanggungjawaban apapun. Bu Vivin menjelaskan pada saya, dia tidak pernah menolak untuk Jeran masuk sekolah kembali. Bu Vivin tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri, dan surat penegasan penolakan pengunduran diri sudah dikirim ke berbagai pihak. Bagi Bu Vivin, surat sekolah tersebut bukanlah tawaran dengan niat baik, melainkan hanya sekedar formalitas seperti memenuhi kewajiban semata. Bu Vivin bahkan khawatir surat tersebut bisa menjadi jebakan yang akan membahayakan Jeran. Bila mereka memenuhi tawaran sekolah, Jeran akan masuk dalam kondisi dan lingkungan yang berbahaya tanpa pemulihan nama dan perlindungan apapun. Kepala sekolah sebagai pelaku kekerasan utama masih berkuasa penuh, tidak pernah menyatakan maaf atau penyesalan dan malah seperti dilindungi oleh yayasan. Tidak ada pemulihan nama baik Jeran dan pengumuman atas apa yang terjadi apa adanya. Bila Jeran kembali bersekolah di Strada, dia akan masuk kelas dengan reputasi sesuai dengan narasi yang dikembangkan sekolah. Bu Vivin khawatir ini akan semakin menekan Jeran, membahayakan psikisnya dan berpotensi membuatnya menjadi sasaran kekerasan, pengucilan, dan diskriminasi lanjutan. Jeran juga tidak memperoleh pemulihan nilai sehingga track record akademisnya hancur. Untuk Jeran yang dibutuhkan bukan sekedar kembali ke sekolah, tetapi komitmen nyata, pertanggungjawaban, dan jaminan perlindungan dari sekolah. Kita harus ingat, Jeran selama 2 tahun tidak sekolah bukan karena kemauannya sendiri. Yang mencegah Jeran kembali adalah ketiadaan niat baik sekolah. Sejak Juli 2024 saja, hanya 1 bulan setelah kejadian kekerasan, sekolah berhenti menarik SPP tanpa penjelasan dan pemberitahuan apapun. Sekolah dan pihak Itjen mengatakan bahwa Jeran masih terdaftar sebagai siswa. Tapi faktanya, Jeran dibiarkan tanpa layanan pendidikan dan tanpa komunikasi. Pada 22 Januari 2026, JPPI menemukan bahwa status data pokok pendidikan atau Dapodik Jeran menunjukkan kejanggalan. Status Dapodik Jeran tertulis aktif, padahal Jeran tidak bersekolah. Namanya juga tidak tercantum satuan pendidikan manapun. Dengan status seperti ini, status Jeran seperti hanya digantung secara tidak jelas. Jeran tidak bisa masuk ke sekolah lain, tidak bisa melanjutkan pendidikannya, dan tidak bisa ikut proses akademik apapun. Masa depannya seperti dibekukan. Ibu Vivin percaya sekolah sedang memaksanya mengundurkan diri sendiri, tapi dengan syarat menerima semua narasi dan framing buruk tentang Jeran sebagai catatan resmi yang tertulis. Namun Bu Vivin juga sadar, jika itu dilakukannya, seluruh mekanisme perlindungan negara melalui PPKSP langsung berhenti dan seluruh kewajiban dan jaminan pertanggungjawaban dari sekolah maupun negara dalam PPKSP akan hilang. Seluruh catatan dan tanggung jawab atas kekerasan dan penelantaran akan hilang dan seluruh keburukan sistem ini akan tertutup rapat. Seolah-olah kesalahan ada di Jeran dan seolah-olah Jeran tidak mampu secara akademis. Catatan itu akan mengikuti Jeran ke masa depannya, menghancurkan semua peluang Jeran ke depannya, dan merusak hidupnya.
Jeran telah mengalami perundungan 2 kali, pertama oleh teman-temannya, dan yang kedua lebih menyakitkan lagi oleh guru dan kepala sekolah yang seharusnya melindunginya. Ini semua kemudian malah ditutupi oleh pihak yayasan dan berbagai lembaga negara yang harusnya melindunginya, yang malah melakukan kekerasan lanjutan dan ikut membuatnya terlantar. Jika pihak yang harusnya membuatnya aman malah bertindak seperti itu, siapa yang bisa menjamin bahwa kejadian serupa tidak terulang? Selama belum ada pertanggungjawaban, pemulihan, dan perlindungan resmi secara hukum dan administratif dari negara, terutama menteri, risiko itu akan terus ada. PPKSP jadi satu-satunya mekanisme resmi yang dapat menyelamatkan keberlanjutan pendidikan Jeran terlebih dahulu secara utuh. Melalui PPKSP, Menteri dapat segera memerintahkan pemulihan administratif, pemulihan catatan akademik, klarifikasi terbuka, jaminan perlindungan, serta akomodasi untuk memulihkan dampak secara psikis, sosial, dan akademik atas penelantaran selama 2 tahun ini, sebelum Jeran memasuki lingkungan pendidikan baru. Tanpa tindakan Menteri melalui PPKSP, tidak ada mekanisme cepat lainnya yang dapat menjamin keselamatan, keadilan, dan masa depan Jeran. Saya sama sekali tidak ingin menjelekkan Strada, tapi kasus Jeran itu memang terjadinya di Strada, dan karena itu saya terpaksa menyebut nama Strada. Menurut saya, kita semua harus membela Jeran. Bahkan bukan cuma Jeran, tapi juga membela siswa-siswa lain yang memiliki kebutuhan khusus di berbagai sekolah dimanapun mereka berada. Saya berharap dan saya percaya ada sekolah-sekolah lain yang bersimpati dengan nasib Jeran. Sampai hari ini, Jeran masih berada dalam kondisi telantar dan negara belum menjalankan kewajiban dasarnya untuk melindungi dan memulihkannya. Sampai hari ini, orang tua Jeran masih terus berjuang dan menunggu pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Saya kira publik juga menunggu langkah yang jelas, tegas, dan bertanggung jawab dari semua pihak tersebut. Karena ketika lembaga-lembaga negara diam, maka yang terancam bukan hanya nasib dan masa depan siswa jenius seperti Jeran, tapi juga masa depan anak-anak lain di seluruh Indonesia. Kasus Jeran juga menunjukkan betapa pentingnya terus disuarakannya bentuk-bentuk kekerasan yang sering tidak terlihat, kekerasan psikis, diskriminasi, dan kekerasan melalui kebijakan yang mengandung kekerasan. Jika kasus ini dibiarkan, ini jadi preseden berbahaya untuk seluruh Indonesia. Negara harus hadir dan publik berhak menagihnya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.